Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 proyek pemrosesan teks dengan judul Sistem Deteksi Teks Buatan AI menggunakan metode NLP. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Dianaka Sofia Pardede dengan NIM akhir 065. saya Sagila Andara dengan NIM akhir 199. Saya Anissa Ramadhani dengan NIM 206. Di sini latar belakang dari proyek kami adalah untuk menganalisis deteksi teks AI atau human. Next. Next. Dataset yang kami gunakan untuk proyek ini berasal dari Human ChatGPT Comparison Corpus dari Hugging Face yang berisi pasangan jawaban antara manusia dan model AI seperti ChatGPT untuk pertanyaan yang sama. Next. Di sini kami menggunakan metode NLP. Next. Untuk bagian diagram alur ini, kami mulai dengan pengumpulan dataset. Selanjutnya, melakukan exploratory data analisis di awal. Setelah itu kami melakukan pre-processing. Selanjutnya dilanjutkan dengan EDA lanjutan. Setelah pre-processing tersebut, feature engineering, EDA feature engineering, dilanjutkan dengan modeling dan juga evaluasinya. Dan terakhir kami akan save output dataset di Google Drive kami dan berakhir. Untuk yang pertama, kita sudah melakukan pengumpulan dataset, yaitu yang pertama kita sudah melakukan Google Drive atau menghubungkan dengan Google Drive. Lalu yang kedua ada set folder path. Lalu yang selanjutnya ada import library dan load dataset. Lalu ada cek jumlah data dan cek kolom nama pada tahap PDA awal. Lalu yang selanjutnya kita sudah mengecek missing value dan distribusi label. Lalu yang selanjutnya ada contoh data per table dari human dan AI. Lalu selanjutnya pada data awal kita sudah melakukan cek kolom panjang teks dan plot distribusi panjang teks. Lalu kita juga sudah melakukan cek top kata paling sering muncul dan kita sudah melakukan cek data dan info data. Lalu yang selanjutnya Setelah tahap EDA awal tadi dilanjutkan dengan pre-processing. Yang pertama adalah mengimport library NLP-nya sendiri untuk menyiapkan bahwa tuh NLP siap untuk diproses selanjutnya. Mengunduh stopword dan juga wordnet. Yang kedua, inisialisasi stopword dan limitizer. Itu membuat daftar stopword yang artinya kata tidak bermakna penting. Dan juga limitizer untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Lowercase mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Yang keempat, hapus tanda baca dan simbol. Yang kelima, hapus spasi yang berlebihan atau tidak beraturan. Yang keenam ada tokenization, yaitu memecah teks menjadi list kata atau token. Yang ketujuh, hapus stopword, itu menghapus kata umum yang tidak memberikan makna penting. Yang kedelapan, lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya kalau di dalam bahasa Inggris itu cars, diubah menjadi car. Dan yang kesembilan, gabung kembali ke token, menjadi kalimat yang sudah bersih. Setelah preprocessing tadi, tambahkan kolom panjang teks clean untuk mengukur jumlah kata pada teks di clean tadi. Langkah terakhir yaitu save hasil ke file CSV yang dihubungkan ke Google Drive kami. EDA preprocessingnya, yang pertama itu tambahkan kolom panjang teks clean. Panjang teks menunjukkan pola tulisan yang digunakan untuk distribusi grafik. Yang kedua itu distribusi panjang teks. Visualisasi jumlah kata per teksnya. Yang kedua word cloud clean. Itu menampilkan kata yang paling sering di teks manusia dan juga menampilkan kata yang paling sering di teks AI. Next. Itu yang keempat, kami melakukan top 20 kata clean, baik di human ataupun AI. Jadi kami menemukan ranking kata paling sering muncul di teks manusia itu sendiri dan juga ranking kata yang paling sering pada teks AI. Yang kelima, teks sebelum dan sesudah preprocessingnya untuk membandingkan antara teks asli dan juga teks yang sudah dibersihkan. Yang keenam, plot perbandingan panjang raw dan clean. Jadi menunjukkan bahwa average panjang teks menurun
setelah di preprocessing, tetapi noise berkurang secara signifikan. Yang ketujuh, distribusi label sesudah preprocessing. Itu ada di grafiknya dengan sumbu X itu human dan AI, menunjukkan bahwa jumlah data human versus AI. Yang kedelapan, kami menyimpan hasil EDA hasil preprocessing ke dalam bentuk CSV yang dihubungkan ke dalam Google Drive. Yang ini selanjutnya ada fitur engineering. Yang pertama, import library TF-IDF-nya. Ini digunakan untuk ekstraksi fitur teks dengan TF-IDF. Yang kedua, TF-IDF filing. Ini mengubah teks menjadi fitur numerik. Yang ketiga, check X. Itu mengecek apakah matriks TF-IDF-nya sudah terbentuk. Di sini ada EDA hasil fitur engineering. Yang pertama ada vocabulary size, itu menghitung jumlah fitur unik hasil PDF-nya. Di sini ada outputnya, total fitur PDF-nya itu 5.000, sesuai dengan parameter yang kami gunakan. Yang kedua itu ada top 20 fitur PDF. Ini untuk menghitung rata-rata skor PDF tiap fiturnya. Di outputnya itu menampilkan 20 kata dengan skor PDF tertinggi, seperti people dan life. Yang ketiga ada hitung feature means. Ini mengubah matriks PDF menjadi array. Yang keempat itu kerapatan matriks. Ini menghitung jumlah elemen 0 dan non-nolnya pada matriks PDF. Yang kelima ada headmap sampel PDF vektor. Ini mengambil satu vektor sampel vektor PDF dari outputnya itu semakin besar warna cerah atau bernilai 0. Yang keenam itu ada distribusi nilai PDF. Ini menghitung distribusi rata-rata skor PDF setiap fiturnya. Di sini ada outputnya, mayoritas fitur memiliki skor PDF yang sangat kecil. Dan yang terakhir adalah save hasil. Ini mengubah matriks PDF menjadi data frame. Di sini ada modeling. Bagian pertama itu ada train test. Langkah yang kami ambil adalah membagi data train sekitar 80% data latih dan juga 20%-nya adalah data uji. Data train itu berisi sekitar 68.359 sampel dan juga dataset berisi 17.090 sampel dengan jumlah fitur yang tetap sama di kedua datasetnya itu sebanyak 5.000. Berikut adalah hasil dari output program train test. Yang kedua, logistic regression pada model pertama. Di sini kami menggunakan max iter sebesar 2.000 agar benar-benar konvergen karena jumlah fitur yang cukup besar. Output menunjukkan bahwa proses itu berhasil di training berjalan tanpa adanya error. Yang ketiga, modeling yang ketiga itu ada evaluasi logistic regression. Ini menghasilkan prediksi hal yang perlu kami mendapatkan akurasi model sekitar 94,6%. Kelas human memiliki F-score lebih tinggi daripada kelasnya AI. Nilai precision, recall, dan F-score cukup seimbang di 0,94, 0,89, dan seterusnya. Artinya modelnya stabil, logistic regression mampu membedakan antara AI dan juga human dengan baik. Makanya model sudah cukup kuat dalam mengenali pola spesifik antara kedua tipe teksnya. Next. Lalu yang selanjutnya ada confusion matrix logistic regression. Di sini digunakan untuk menghitung matriks dari hasil prediksi tadi dan membantu pola kesalahan model di tiap kelasnya. Di sini outputnya itu memprediksi AI secara benar sebanyak kurang lebih 4.000 teks dan model memprediksi human sebanyak kurang lebih 11.000 teks dan kesalahan pada AI itu masih lebih tinggi dibandingkan kelas human dan secara keseluruhan model itu bekerja dengan baik dengan error yang kecil. Lalu yang selanjutnya itu
Ada SVM dengan linear SVG. Ini melatih model SVM menggunakan data train dan dipilih karena cepat dan cocok untuk data IDF yang berdimensi besar. Setelah di training, model itu siap digunakan untuk prediksi. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi SVM. Ini menghasilkan prediksi pada data uji dan menghitung akurasi model serta menampilkan classification report berisi precision, recall, dan F1 core. Dan outputnya itu akurasi model sebesar 95,45%. Kelas human memiliki performa terbaik dengan S1 score 0,97 dan kelas AI sedikit lebih rendah dengan F1 core 0,93 namun masih sangat baik. Dan secara keseluruhan model itu stabil dengan skor makro dan widget EVG 0,95. Selanjutnya, itu yang ketujuh, conclusion matrix SSM. Ini menghasilkan conclusion matrix dari prediksinya. Dari output itu, model mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar. AI itu 4.927 data itu mengklasifikasinya benar. Dan yang human itu ada 11.376 dengan mengklasifikasinya benar. Errornya kecil dan seimbang antar kelasnya. Ini model yang stabil. Yang ke-8 ada ROC dan IUC. Ini menghitung probabilitas prediksi dari model YPRO. Dari outputnya ini kurva ROC-nya melengkung jauh di atas garis diagonal. Nilai IUC-nya 0,9858 menunjukkan performa sangat tinggi. Model mampu membedakan kelas yang mana kelas AI dan mana human dengan sangat baik. Yang 9 ini yang terakhir menentukan nilai model terbaik. Di sini menghitung akurasi logistik, regression, dan SPM. Membandingkan keduanya, lalu logistik regressionnya akurasinya itu 0,9459, sedangkan SPM-nya itu akurasinya 0,9545. Jadi model terbaiknya adalah SPM karena memiliki akurasi yang tertinggi. Di sini ada kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh, sistem deteksi tes AI berhasil dibangun dengan baik menggunakan metode NLP. Proses processing dan PDF menghasilkan fitur yang informatif dan model SPM memberikan performa terbaik dengan akurasinya 95,45%. Hasil conclusion matrix dan ROC IUC menunjukkan bahwa model stabil dan meskipun masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Di sini ada refleksi kami. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.